Iya, saya kira apa yang disebutkan oleh banyak pengamat itu tepat gitu ya. Nah, bahwa diksi petugas partai itu benar-benar tidak apa namanya itu ya, tidak tidak tepat diucapkan saat ini gitu. Dan sayangnya ini berulang-ulang justru ditekankan oleh PDI Perjuangan gitu. Udah dikritik, ya bukannya berhenti malah nambah lagi. Akibatnya kesannya adalah ya Pak Jokowi, Pak Ganjar itu orangnya PDI Perjuangan gitu. Nah, apa akibatnya? Ya akibatnya kemudian kan kita nggak milih petugas partai, kita Hmm, memilih calon presiden. presiden gitu kira-kira. Itu kan udah umum ya berkembang di tengah masyarakat gitu. Yang lagi-lagi itu disadari oleh PDI Perjuangan menurut saya, tapi mereka enggan untuk mengubah cara komunikasinya gitu. Ya itu persoalan mereka sendiri lah ya kan. Karena kalau mereka tidak mau ya meninggalkan itu ya saya kira akan begini apa namanya situasi Ganjar Pranowo gitu. Baik. Saat yang bersamaan disebabkan oleh karena itu Ganjar terbaca bukan milik publik gitu. Kan salah satu faktor yang membuat Ganjar dahulu naik terus justru sebelum dideklarasikan Hmm, itu karena ia dianggap punya orang gitu loh, punya semua hmm, orang gitu. Bukan punya satu atau dua kelompok, tapi punya betul. semua orang gitu. Belum ada simbol tertentu di dalam dirinya. Dia masih membawa simbol rakyat, simbol masyarakat secara umum gitu. Itu yang membuat intensitas suaranya terus meningkat gitu, terus mendapat simpati masyarakat. Justru kan anehnya Ganjar ini dideklarasikan bukan meningkat, justru nurun gitu loh, Pak. Betul. Kenapa ia nurun? Ya karena ada asosiasi itu bahwa seolah-olah Ganjar itu bukan milik rakyat tapi milik partai tertentu gitu. Hmm, Makin kuat asosiasi itu, kelihatan makin turun suaranya Ganjar Pranowo gitu. Dan saya kira ini disadari oleh PDI Perjuangan, meskipun mereka menolaknya secara terbuka. Ya kan mereka menolak kenyataan ini secara terbuka dengan mengatakan nggak ada yang salah dengan diksi petugas partai itu. Kita tidak sedang berbicara apakah diksi itu salah atau benar gitu. ya, Itu yang mau kita bicarakan. Diksi itu tidak menguntungkan secara elektoral kepada calon yang Anda dukung gitu loh. Ini ya. bukan soal benar atau tidak, soal soal apa namanya itu tepat atau tidak, ini soal kenyataannya diksi petugas partai yang diulang-ulang itu tidak menyebabkan ya kenaikan suara yang mereka dukung, yang ada adalah malah menurun gitu. Ini yang faktor Hmm, kedua. Nah, saya kira faktor ketiga tidak bisa tidak ya. Makin renggangnya hubungan Pak Jokowi dengan Ganjar dan juga dengan PDI Perjuangan memang mengakibatkan adanya perpindahan pemilih ya. Saya berulang kali mengatakan di telunjuk Pak Jokowi itu ada 15% yang kalau Pak Jokowi beralih ke kiri atau ke kanan itu ikut serta gitu. Nah, faktor Pak Jokowi yang belum kelihatan dekat dengan Ganjar inilah menurut saya yang membuat stagnasi suaranya Ganjar Pranowo sampai saat ini, dan saat yang bersamaan mengakibatkan suara Pak Prabowo itu terus meningkat gitu. Jadi apa namanya itu ya, tiga faktor ini ditambah satu faktor yang lain yaitu lambannya ya. Ini faktor keempat ya. Apa namanya itu komunikasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan khususnya ya sebagai leader di dalam koalisi pendukung Ganjar ini untuk melakukan apa namanya itu pendekatan kepada semua kelompok agar sama-sama mendukung ya, sama-sama menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar Pranowo gitu. Nah, empat faktor inilah menurut saya mengakibatkan mengapa Ganjar stagnan, bahkan punya kecenderungan turun gitu ya, saat yang bersamaan Prabowo terus melonjak gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.